Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertingkaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari esok 14 Juni 2023 ini merupakan momentum untuk mengkampanyekan akan pentingnya donor darah bagi kesehatan masyarakat serta keselamatan banyak orang. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu manfaat setetes darah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari esok ya, 14 Juni 2023. Sudah ada bersama saya di sore hari ini dari Dr. Abdi Setia Kusuma selaku Ketua Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan PMI Provinsi Bengkulu. Selamat sore Pak Abdi. Selamat sore Mbak Nes. Gimana kabarnya Pak Abdi? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Sudah ada juga bersama saya di sore hari ini Dr. Tari Nasawida selaku Kepala Unit Donor Darah atau UDD ya Provinsi Bengkulu. Selamat sore Mbak Tari. Selamat sore Mbak Agnes. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, memperingati Hari Donor Darah Sedunia ya Mbak ya, yang jatuh pada hari esok nih ya, 14 Juni 2023. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat kenapa sih tanggal 14 Juni itu diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia Mbak Tari? Oke, untuk Hari Donor Darah Sedunia itu ditetapkan oleh WHO pada tahun 2004. Itu dijadikan Hari Donor Darah Sedunia karena itu adalah hari ulang tahun dari Dr. Karl Landsteiner, penemu jenis-jenis golongan darah yang ada di dunia. Sekarang kita tahu ada A, B, AB, dan O. Jadi memang ditemukan pada saat itu ya? Iya, ditemukan di tahun 1900-an seperti itu. Nah, kalau dari Pak Abdi sendiri dalam rangka ya Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari esok, apakah ada kegiatan dari PMI sendiri Pak Abdi? Pastinya ada, ya. Banyak hal ya, karena ini kan secara filosofis gini Mbak,
urusan darah ini adalah urusan wajib bagi kita semua. Kebutuhan darah itu tidak bisa digantikan dengan obat atau apapun gitu. Jadi ketika ada yang butuh darah, maka kewajiban bagi kita semua untuk menyediakan darah tersebut gitu. Jadi sebenarnya ada atau tidak ada hari donor darah sedunia, ya kita tetap aktif untuk menjalankan donor darah. Tapi dalam rangka hari donor darah ini, ya kita lakukan lebih daripada biasanya gitu ya. Kita lakukan kampanye, kemudian kita lakukan donor darah ke instansi ya. Kemudian ke kampus-kampus, kemana gitu, ke banyak tempat untuk menggugah masyarakat agar mau mendonorkan darahnya bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk kondisi sekarang Pak Abdi, apakah kesadaran masyarakat dalam mendonor darah ini sudah mulai meningkat atau seperti apa kondisinya sekarang Pak Abdi? Ya, ini sangat luar biasa ya PMI dalam 6 bulan terakhir ya. Kalau sebelum ini agak sulit gitu ya, agak sulit. Kita tahu kan pendonor itu ada pendonor sukarela, ada pendonor pengganti gitu ya. Kita berharap bahwa donor darah itu dilakukan secara sukarela per 3 bulan ya, dokter ya. Per 3 bulan kita lakukan donor darah sehingga kita punya stok. Jadi ketika ada masyarakat yang butuh, stok itu akan kita pakai, kita berikan kepada masyarakat. Kalau pendonor sukarela yang tidak ada, maka kita tidak punya stok. Ketika ada masyarakat yang butuh darah, terpaksa harus mencarikan orang yang mau mendonorkan darahnya. Nah, itu yang kita sebut pendonor pengganti. Nah, 6 bulan belakangan ini, antusias masyarakat untuk menjadi donor sukarela itu sangat luar biasa, sangat tinggi ya. Tahun lalu itu angka donor sukarela kita hanya sekitar 20-30%. Sekarang sudah di angka 87% lebih gitu. Jadi ini benar-benar momentum yang luar biasa untuk kita terus mengkampanyekan masyarakat agar bersedia berdonor darah. Berarti terjadi peningkatan ya dari peningkatan yang sangat luar biasa sampai 80-an persen ya. Berarti memang terus gencar mengkampanyekan ya akan pentingnya donor darah seperti itu. Kalau dari Mbak Tari mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya sama yang disampaikan Dr. Abdi tadi, jadi untuk pendonor darah sekarang bukan hanya pada saat event-event saja, tapi beberapa orang itu sudah mulai datang langsung ke gerai-gerai yang ada di unit donor darah PMI. Itu kalau di PMI Provinsi itu lokasinya ada di Pasar Baru, di dekat sama gedung markas PMI. Kalau untuk yang PMI UTD PMI Kota itu ada di RSM Yunus. Untuk di Rejang Lebong itu di kampus Pat Petulai, dulu bekas rumah sakit Curup. Terus kalau di Bengkulu Utara itu ada unit donor darah PMI Bengkulu Utara di dekat rumah sakit Arga Makmur. Nah, jadi udah mulai banyak juga yang datang ke sana, bukan hanya pada saat event aja. Kalau di UDD sendiri ya, UDD sendiri untuk ketersediaan darah berarti tercukupi terus ya hingga saat ini? Belum. Kita baru kemampuan kita baru di 87%. Belum 100 ya? Belum 100. Jadi seperti apa Mbak Tari waktu itu? Yang jelasnya harapan kita ya, besok kan ada event di UDD Provinsi. Itu harapannya benar terkumpul sesuai dengan undangan kita, itu ada 540 orang pendonor. Harapannya datang semua dan bisa untuk diambil kan darahnya, sehingga menjadi stok untuk kita di unit donor darah. Benar sekali. Tapi kalau dari Pak Abdi sendiri kan ini melihat kondisi stok darah ya di wilayah kabupaten-kabupaten dan juga di kota Provinsi Bengkulu seperti apa, Pak Abdi? Nah, ini memang masih masih konsentrasinya masih terkumpul di kota sebagian besar ya. Kemudian di Rejang Lebong juga sudah lumayan, kita sering Rejang Lebong itu bahkan mengirim ke kota. Kalau mereka kelebihan dikirim ke kota Bengkulu ini. Ya memang kita sama-sama tahu ya masyarakat yang sakit seprovinsi ini ya banyaknya ya datang ke kota gitu, sehingga kebutuhan darah di kota itu terpenuhi jauh lebih banyak daripada di kabupaten. Nah, kabupaten seperti disampaikan Dr. Tari itu baru Rejang Lebong yang benar-benar bisa mandiri. Saat ini Kepayang sudah mulai bergerak. Mereka membentuk blood collection site ya, gerai-gerai darah.
Kemudian di utara juga sudah cukup lama. Kabupaten lain, nah itu belum apa. Kita sedang menginisiasi agar masing-masing kabupaten itu punya gerai darah itu, sehingga masyarakat yang sakit yang cuma butuh transfusi nggak harus dikirim ke kota, jadi selesai di kabupaten kalau darahnya memang siap gitu. Dan itu yang sedang kita inisiasi. Setelah kota selesai urusannya, kita akan masuk ke kabupaten untuk menyiapkan kabupaten agar mampu mempunyai gerai-gerai darah sendiri. Berarti sebenarnya Gitu. sekarang tuh kondisinya di setiap kabupaten itu masih kekurangan ya? Masih kekurangan. Stok darahnya. Oke, Pak Abdi dan juga Mbak Tari, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu manfaat setetes darah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.